Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi. Nas adalah petunjuk ilahi berupa wahyu, baik itu Al-Quran maupun sunnah dari Rasulullah SAW. Pertanyaannya kemudian, apakah dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin, maka secara mutatis mutandis berhenti pula nas atau petunjuk ilahi? Dalam pandangan ulama Sunni, wafatnya Nabi berarti akhir dari periode nas. Sementara dalam pandangan ulama Syiah, wafatnya Nabi tidak mengakhiri periode nas. Hal itu dikarenakan keyakinan ulama Syiah bahwa termasuk bagian dari sunnah apa-apa yang dikatakan, dilakukan, dan dikonfirmasi oleh Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali, dan ke-11 keturunan suci beliau hingga Imam Mahdi alaihissalam. Hal yang mendasari keyakinan ulama Syiah adalah koherensi antara sunnah Nabi Muhammad SAW dengan itrah ahlul baitnya, mulai dari Sayyidah Fatimah Zahra dan Sayyidina Ali hingga ke-11 keturunan suci mereka dari Sayyidina Husain alaihissalam. Selain koherensi antara sunnah Nabi SAW dengan sunnah ahlul bait, kalangan ulama Syiah juga meyakini bahwa saudara kembar Al-Quran yang menjadi pusaka penyelamat umat pasca wafatnya Nabi, bagaimana termaktub dalam hadis saka lain, adalah sunnah dalam artian sunnah Nabi SAW dan keluarganya yang suci, bukan sekedar sunnah Nabi SAW seorang diri. Lalu sejauh mana ijtihad diperlukan dalam Islam? Nah, ijtihad berasal dari akar kata al-jahad yang berarti jeripaya. Secara terminologi, ijtihad dapat diartikan sebagai upaya melakukan penemuan hukum oleh seorang mujtahid. Dalam kalangan Sunni, pintu ijtihad dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka mendasarinya pada upaya para sahabat Nabi dalam melakukan penemuan hukum. Lebih lanjut, kalangan Sunni meyakini bahwa ijtihad seorang mujtahid jika benar mendapat 2 pahala, jika keliru mendapat 1 pahala, dikarenakan upayanya yang telah bersungguh-sungguh melakukan penemuan hukum dalam memecahkan suatu masalah hukum. Sementara dalam kalangan ulama Syiah, pintu ijtihad dibolehkan sejauh mendapat konfirmasi dari para imam ahlul bait. Semenjak gaib kecil Imam Mahdi alaihissalam, otoritas keagamaan dipegang oleh keempat wakil Imam Mahdi alaihissalam. Pintu ijtihad terbuka lebar di kalangan Syiah ketika terjadi gaib besar Imam Mahdi alaihissalam. Di kalangan Syiah pun terbagi 2 pandangan secara garis besar, yakni golongan usuliyun yang membuka pintu ijtihad dan golongan akbariyun yang menutup pintu ijtihad kecuali oleh Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang suci. Namun menurut Muhsin Labib, perbedaan keduanya hanyalah persoalan definisi ijtihad. Jika ijtihad yang dimaksud memasukkan kias atau analogi di dalamnya, maka keduanya sepakat bahwa ijtihad itu dilarang. Namun jika ijtihad yang dimaksud adalah penemuan hukum semisal ijma, maka golongan Syiah usuliyin masih membuka pintu ijtihad sebagaimana saudara se-Islamnya Sunni. Ijtihad merupakan fardu kifayah dalam artian jika dalam satu generasi terdapat setidaknya 1 orang yang melakukannya, maka kewajiban bagi orang lain dalam generasi tersebut gugur. Karena jika ijtihad menjadi sesuatu yang fardu ain, maka kecenderungan, minat, dan bakat hingga kekosongan profesi lainnya akan menjadi terabaikan. Karena ijtihad dari seorang mujtahid adalah fardu kifayah, maka dengan sendirinya seorang yang bukan mujtahid berkewajiban menjadi seorang muqallid, yaitu taklid atau ikut terhadap pakar hukum dikarenakan status keawamannya. Muhammad Qasim At-Tabatabai Al-Yazdi dalam bukunya yang berjudul Al-Urwah Al-Wuthqa bab taklid masalah ke-22 menuliskan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid ialah balik atau dewasa, berakal sehat, meyakini prinsip imamah, laki-laki masih hidup, lahir dari perkawinan yang sah, dan tidak memberikan perhatian berlebihan kepada materi. Ijtihad sendiri adalah upaya pemantapan hati terhadap suatu perkara hukum. Ijtihad dikala terdapat 2 pilihan untuk memutuskan suatu pilihan hukum menghinggapi bukan saja oleh mukhalid, bahkan kadangkala pada seorang mujtahid. Kehati-hatian dan penalaran akal menjadi prinsip yang perlu ditekankan di sini. Memilih yang banyak maslahatnya dan yang paling sedikit mudaratnya adalah salah satu prinsip penemuan hukum. Untuk dapat melakukan penemuan hukum diperlukan berbagai ilmu dasar, ilmu bantu, dan ilmu alat guna memperkokoh penemuan hukum tersebut. Di antaranya ilmu bahasa yang terdiri dari syaraf atau linguistik, nahwu atau fonologi, balaga atau kesusastraan, bayan atau komunikasi, dan ma'ani atau retorika dan syair. Kedua, diperlukan pula ilmu usul fikih atau ilmu dasar-dasar penyimpulan hukum. Ketiga, ilmu dirayah dan ilmu rijal. Ilmu dirayah adalah ilmu tentang riwayat dan nas serta kategori-kategorinya, sementara ilmu rijal adalah ilmu tentang identitas para pembawa riwayat.
Keempat, ilmu logika yang tentunya berguna sebagai kaidah-kaidah berpikir akal dalam menemukan hukum. Jika Mutahari menambahkan ilmu tafsir Al-Quran dan ilmu kajian hadis sebagai ilmu yang mendasari ijtihad, Muhammad Baqir As-Sadr menambahkan matematika sebagai ilmu yang mendasari ijtihad. Dari kesemua ilmu yang mendasari ijtihad, ilmu usul fikih atau ilmu dasar-dasar penyimpulan atau penalaran hukum mendapat tempat yang paling utama. Adapun objek ilmu usul fikih adalah argumentasi deduksi dalam menemukan hukum. Penemuan hukum tersebut bersumber dari 4 temuan, yakni Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber primer, serta ijma' dan pemahaman akal sebagai sumber sekunder. Secara garis besar, hukum terbagi ke dalam 2 bagian. Hukum kesepakatan atau al-hukum al-wadi seperti hukum konvensional atau peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara bangsa tertentu, dan hukum penugasan atau al-hukum al-taklifi, yaitu hukum yang dirancang oleh Tuhan dan diturunkan kepada manusia melalui Al-Quran dan Sunnah. Menurut Baqir As-Sadr, mubah dalam hukum penugasan bukanlah kelemahan atau kekosongan hukum, melainkan keutamaan hukum taklif untuk memberikan keleluasaan para fuqaha untuk menyusun hukum kesepakatan. Hukum taklif terbagi lagi nih ke dalam 5 bagian, yaitu wujub atau sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan, istihab atau sesuatu yang sebaiknya dilakukan, hurmah atau sesuatu yang dilarang, ibaha atau sesuatu yang dibolehkan, karaha atau sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan. Kelimanya dikenal pula dengan sebutan wajib, sunnah, haram, mubah, dan makruh. Warisan peradaban Islam amatlah kaya. Kita betul-betul berada dalam kefakiran ilmu jika tidak berupaya menambah khasanah keilmuan tersebut, atau minimal mencicipi lezatnya hidangan ilmu dari para ulama Islam mulai dari zaman sahabat Nabi hingga abad ini, mulai dari golongan Sunni, Syiah, Wahabi hingga ulama Sufi. Buku ini adalah sebuah pengantar dalam memahami kekayaan khasanah keilmuan Islam, khususnya ilmu dasar-dasar hukum Islam. Buku singkat ini menjadi pepasir yang mengantarkan kita pada luasnya samudera ilmu pengetahuan Islam. Ada pertanyaan?